25-year-old lawyer. I don't think you've been practicing very long. Oh my God. How did this not get on television? How has this not been broadcast with the 4th anniversary of the decision back to back to back on every sports channel known to mankind tonight? It doesn't make sense. Donald Sterling said the doctor who examined him Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. the Polo Lounge to get drinks first. Aku cinta That pada normally Allah. happens with me. I go in for an examination and say, this examination Kita akan melanjutkan get some drinks. Was it really this crazy? ceramah Firman Rohani insyaallah yang akan dibawakan Ustaz Arifin Jari Ningrat. Our insider Insyaallah kita mulai jam 9.20. Los Angeles Lalu kita stop 9.50 sholat Isya. was it really like Lalu jam 10.20 kemungkinan selesai tarawih. Dilanjutkan sampai ceramah lagi kembali dari 10.20 sampai 10.50. 10.50 sholat witir, dan insyaallah jam 11 kita selesai. Insyaallah ceramah Ustadz pada hari ini berjudul Cinta pada Allah. Cinta kepada Allah. Kepada Pak Ustadz, untuk persilakan. now, I just had a few things that Donald Sterling said when he was retorting and responding. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah, kita lanjutkan kajian yang tadi sore sebelum iftar, sebelum kita berbuka puasa, tentang cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ungkapkan bahwasanya setiap insan mengatakan saya cinta Allah, tapi kelihatan dalam perilakunya belum menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat mudah sekali apabila kita beribadah, di antara kita yang beribadah, dia merasa tertekan, dalam arti belum bisa menikmati. Nah, ini belum ada rasa cinta. Cara menanamkannya di antaranya adalah tadi ada 3 step yang kita terangkan. Pertama adalah ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Bacalah, berfikirlah, analisalah. Ini yang disebut dengan deep thinking, berfikir mendalam. Barulah tumbuh namanya iman, keyakinan. Jadi keyakinan di dalam Islam setelah analisa. Berbeda halnya dengan keyakinan dalam agama-agama lain. Baru yang terakhir adalah ritual agama kita, yaitu sholat, berzikir, apapun bentuknya, itu disebut dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an untuk melihat makhluk, yaitu ciptaan Allah, di antaranya langit, bumi, siang, dan malam, termasuk juga tubuh kita. Maka itu redaksi orang-orang yang bertakwa itu selalu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang di langit, di bumi, termasuk tubuh kita. Itulah gambaran orang yang bertakwa. Kalau kita tidak asah dengan berfikir mendalam, maka tidak akan ada rasa cinta. Maka itu modal utama ibadah adalah namanya syukur. Di dalam surat Al-Insan manusia dibagi 2, imma syakir wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Sekarang lihat, kalau saya makan hilanglah lapar, kalau saya minum hilanglah dahaga, maka pendekatannya kufur, tertutup. Lihat ini tertutup, nah, begini caranya. Tetapi ketika kita bersyukur, ini dibuka, dikembalikan kepada Allah. Ini dibuka nih. Karena kafar itu menutup artinya. Syukur terbuka berarti mengembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi lagi. Kalau saya makan, hilanglah lapar. Saya minum, hilanglah dahaga. Saya bernafas, maka saya hidup, dan seterusnya. Maka kerangka berpikir yang disebut dengan pendekatan kausalistik. Sebab akibat. Jadi seolah-olah hukum sebab akibat yang menghidupkan saya. Padahal Allah SWT yang menciptakan saya. Allah SWT yang menciptakan makanan, minuman. Maka ketika tangan kita begini, berarti lihat, berarti alam semesta serta isinya, lihat, alam semesta serta isinya terbuka. Ini dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang satu, yaitu Allah. Akan tetapi kalau kita berpikir begini, habit of mind kita begini, maka tidak ada rasa cinta kepada Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala,
rasa cinta kepada Allah itu dengan berpikir mendalam. Nah, setelah ada iman, ada berpikir mendalam, ada iman, baru mengikuti ritual yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian betul-betul mencintai Allah. Ini sudah ada cinta ya? Maka ikutilah aku, maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau berbicara cinta, kalau kalian mencintai Allah, kalau kalian mencintai Allah, ini berarti sudah ada cinta. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya? Lihat. Kalau kita makan, perhatikan redaksi di dalam ritual Islam. Allahumma barik lana fima razaqtana, yang engkau berikan, yang engkau berikan. Berarti redaksinya adalah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kemarin kita sudah bahas, ini baru poin pertama, takwa, yaitu bersama Allah. Saya ulangi sedikit, mundur sedikit. Orang yang sholat pasti beriman, tapi belum tentu orang sholat bertakwa. Maksudnya nomor satu adalah orang yang sholat pasti beriman, tapi tidak semua orang sholat merasa bersama Allah. Orang yang sholat pasti beriman, tapi belum tentu orang yang sholat itu menikmati sholat itu sendiri. Maunya cepet-cepet ya. Karena tidak merasakan kenikmatan, karena tidak ada rasa, bukan tidak ada, mungkin rasa kurang cintanya kurang cinta. Oh, kalau kita mencintai seorang maunya lama, betul nggak? Nah, sama kalau kita mau dekat dengan anak karena cinta. Seorang ibu menggendong berjam-jam, mencium berulang-ulang, tidak ada bosan-bosannya, betul? Subhanallah. Dari sini kita lihat bahwa kalau yang kita cintai, kita yang ngejar. Karena kita merasa membutuhkannya. Maka redaksi Al-Quran, iyyaka na'budu, itu bentuk rasa kita membutuhkan hanya kepada Engkau. Kenapa tidak ada rasa dalam diri kita? Nah, lihat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini surah Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. Perhatikan redaksinya. Ini mengukur salat dan zikiran kita. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah, disebut tergetarlah hatinya, tergetarlah hatinya. Apabila dibacakan, bertambahlah imannya, betul? Dan bertawakal kepada Allah, mendirikan salat, berinfak. Ulaikumul mu'minun haqqan. Lanjutannya, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi iman dengan sebenar-benarnya, bukan sekedar iman. Inilah gambar orang bertakwa. Bapak-bapak, ibu, please kita perhatikan redaksi Al-Quran ini ya. Orang-orang beriman sesungguhnya apabila disebut nama Allah tergetar. Ini bentuk pasif karena disebut. Kalau aktifnya menyebut. Oke, saya berikan sebuah kiasan, analogikan dengan angka. Taruhlah skala Richter ya, kayak gempa aja ya. Seandainya disebut nama Allah, bergetarlah 5 skala Richter getarannya. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, bertambahlah imannya, angka 5. Ini berandai-andai. Berarti pertanyaannya, apabila menyebut nama Allah, pertanyaannya adalah apakah 5 skala Richter atau di atas 5 skala Richter? Di atas karena aktif, betul. Nyambung apa enggak nyambung nih? Hah? Nyambung, alhamdulillah. Ya. Yang belum nyambung nanti tanya kawannya ya. Karena apa? Yang pertama 5 skala Richter itu pasif. Nah sekarang saya berbicara aktif. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia menyebut, pasif atau aktif? Aktif. Harusnya getarannya dahsyat, betul?
realitanya tidak ada getaran. Padahal sudah aktif. Inilah religion understanding kita yang didesain oleh culture. Bukan yang didesain oleh Al-Quran dan Hadis design. Bukan. Oke, tadi redaksinya gini. Sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah, 1, bergetarlah hatinya. 2, apabila dibacakan bertambahlah imannya. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat dan berinfak. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Sekarang kita balik. Apabila ada orang yang disebut nama Allah, tidak tergetar hatinya. Dibacakan ayat Al-Quran, tidak bertambah imannya. Nanti ujung-ujungnya kira-kira redaksinya apa? Mereka itu adalah tidak beriman. Loh, kalau tidak beriman jadi kafir dong. We played 99 Love Balloons for the second time, but we did have the different version. We had David Hasselhoff a few minutes ago. We're limping to the finish line here tonight. Bukan. Lihat, saya ulangi lagi supaya nyambung. Saya ulangi pelan-pelan. Ini kalau ini kekenyangan kali habis makan ini ya. Jadi untuk mikir itu susah gitu kan. And we'll have Mike Tannenbaum by to sing it. Kan gini redaksinya nih. Sesungguhnya orang beriman apabila disebut nama Allah bertambah imannya, tergetar hatinya disebut. Apabila dibacakan ayat Al-Quran bertambah, ya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, kemudian mendirikan sholat, kemudian berinfak. Ditutup dengan kata-kata mereka itu adalah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah sekarang kalau dibalik. Apabila disebut nama Allah tidak tergetar, apabila dibacakan tidak bertambah. Nanti kira-kira ujung-ujungnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman, jadi kafir dong. Aha, betul. Beriman tapi belum benar, ya. Udah beriman tapi belum benar. Ada iman tapi belum. Berarti tadi yang tadi sore saya terangkan ada 3 langkah ya. Ada yang disebut dengan Iqra, ayat yang pertama kali turun adalah disuruh berpikir, menganalisa, itu yang menumbuhkan iman. Itu yang menumbuhkan kepasrahan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita tidak intensif membaca makhluk yaitu ciptaan Allah, sehingga kita tidak merasakan tanda kebesaran Allah, turunlah iman kita. Kita praktek dulu ya supaya gampang ya. Ya, kita praktek. Setiap saya ngeliat makanan biasa saja, itu ada serabi, itu ada kolak pisang, ada apa lagi tadi itu ya, ada ayam opor, ada ayam macam-macam ya, subhanallah. Biasa saja makan. Orang yang seperti ini, dia tidak akan ada rasa cinta kepada Allah. Apabila disebut nama Allah tidak akan tergetar sampai kapanpun. Karena kerangka berpikirnya, ayam saya, serabi saya, minuman saya, ada kurma saya, begitu. Sampai kapanpun tidak akan ada rasa cinta. Iman, kamu percaya pada Allah, tapi belum benar. Nanti ketika disebut nama Allah tidak ada getaran. Jadi bagaimana kerangka berpikirnya? Nah, ketika Anda melihat kurma makanannya, siapa yang menciptakan kurma? Allah. Siapa yang menciptakan tubuh kita? Allah. Maka kerangka berpikir kita bukan makanan saja, tapi Allahnya. Kalau hanya makanan begini saja, minuman terus akan begini, yang namanya tertutup. Ini alam semesta serta isinya. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, terbuka. Dikembalikan kepada Allah. Ya. Perhatikan ini, perhatikan. Ini bukan nyampah ya, bukan begini sampah ini. Ini banyak sekali. Di depan saya banyak potongan tisu. Kalau dulu waktu masih kecil saya belajar pramuka, ada namanya operasi semut. Anak-anaknya dijejerin semua, kemudian jalan semua yang ada di depan Anda ambil, Anda dipungut, diambil, jadikan satu. Nah kalau dikatakan, hai anak-anak, satukan ini semua, bahasa Arabnya
Wahai anak-anak, satukan. Wahidu, jadikan satu. Jadikan satu, dijadikan satu. Perhatikan ini, perhatikan, dijadikan satu. Kalau ini dijadikan satu, ini namanya tauhid, menjadi satu. Wahid, satukan. Wahidun, satu. Kalau wahid, satukan, menjadilah tauhid, menjadi satu. Maksudnya alam semesta serta seisinya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Di dalam bumi ada laut, ada batu, ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Itu semua berasal dari yang satu. Semua yang menghidupkan satu. Semua bergantung kepada yang satu. Digerakkan kepada yang satu. Ini namanya cara berpikir tauhid. Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang alam semesta serta sisinya, lihat ini. Ini enaknya pakai gambar ya, tapi tidak apa-apa, insya Allah bisa dipaham. Ini alam semesta serta sisinya, lihat ini. Kalau Anda lihat makanan adalah makanan, minuman adalah minuman, tubuh kita adalah tubuh kita, langit dan bumi adalah langit dan bumi, siang malam adalah siang malam, begini terus, maka tidak akan ada rasa cinta dan tidak ada getaran sampai kapanpun. Tapi kalau kita melihat makanan adalah, lihat ini, melihat makanan dibuka, saya diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan makanan, dikembalikan kepada yang satu. Yang satu, ya, jelas? Maka kerangka berpikir terbuka. Ini dari yang satu. Disinilah namanya tauhid. Terus, intensif. Harus terus menerus. Kalau hanya satu kali, dua kali tidak bisa. Tidak akan ada bisa menangis. Susah meneteskan air mata. Ya, susah meneteskan air mata. Lihat, taruhlah taruhlah namanya Pak Musa seandainya. Ada nama Pak Musa di sini? Tidak ada. Nah, di kota sana Pak Musa meninggal dunia. Oh, meninggal dunia. Gini aja, oh meninggal dunia. Tapi seandainya ayah kandung saya Abdurrahman Romli meninggal dunia, bisa meneteskan air mata, betul? Ada getaran, yang satu tidak ada getaran, betul nggak? Jawabannya jangan begini, ya itu karena ayah kandung Anda, yang satu bukan. Kalau walaupun ayah kandung tapi dari lahir tidak pernah ketemu, ya biasa aja. Betul nggak? Dia punya ayah kandungnya tapi Musa di sana nggak pernah perhatiin kita. Oh meninggal, biarin aja, dia nggak pernah ngurusin saya. Nah, tambah nggak bergetar. Betul? Ya, tidak ada getaran ya. Ataupun kawan akrab kita, taruhlah namanya Hadi, dia meninggal. Oh ya, yang benar iya. Oh, ada getaran karena teman dekat, betul? Nah, tadi Pak Musa tadi tidak ada getaran karena memang jauh. Kenapa Anda teman dekat, apalagi orang tua? Karena intensif kita bertemu, ada getaran, ya, karena intensif ada getaran. Intensitas inilah kita mengenalnya lebih dalam, mengenalnya lebih dekat. Kalau mengenal lebih dekat, semakin ada getaran. Begitu juga lihat kita. Redaksi Al-Quran, falyanzur insanu ila ta'ami. Hai manusia, lihat makan yang Anda makan. Loh, kalau kita melihat saja dengan mata saja, berarti hanya kulitnya tok. Maka dia hanya melihat makanan, padahal di balik makanan ada tanda kebesaran Allah subhanallah. Makanan yang begitu dahsyatnya, luar biasa, itu tanda kebesaran Allah. Tapi kita ngeliat makan biasa karena tertutup. Tapi kita kembali kepada Allah subhanahu. Ketika kita ngeliat makanan yang luar biasa, masya Allah, dibuka. Tidak cukup hanya makanan, disuruh ngeliat minuman. Afaritumul ma'alladzi tashrabun. Apakah Anda tidak melihat atau memperhatikan air yang kalian minum? Memang selama ini kita tidak ngeliat air kalau minum. Tetapi maksudnya adalah, yang dimaksudkan di sini adalah deep thinking, berpikir dengan mendalam. Siapa yang menciptakan ini? Nah, maka terbuka deep thinking. Inilah yang disebut syahadat. Aku bukan menyaksikan Allah, aku menyaksikan tanda kebesaran Allah.
Kita saksikan ini. Kalau ini intensif terus, Anda nyisir dalam tubuh kita, subhanallah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari rambut, dari mata, kelopak mata terus sampai bawah, subhanallah, dahsyat. Ini tanda kebesaran Allah. Terus seperti itu. Belum lagi lihat pasangan hidup kita. Kok saya bisa mencintai dia? Akhirnya kita menikah. Belum lagi punya anak, dari yang tidak ada menjadi ada. Allahu Akbar. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan redaksi Al-Quran, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita disuruh mikir oleh Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan, seandainya kakek nenek kita dari ibu kandung kita, berarti kakek nenek kita dari jalur ibu, itu mereka sedang main-main di sungai karena mereka masih umur 5 tahun. Pertanyaannya, ibu kita di mana dan diri kita di mana? Aha. Paham maksud saya? Kalau nenek kita lagi masih kecil lari-larian, terus kita di mana? Aku di mana waktu itu ya? Bayangkan. Disuruh mikir oleh Allah. Aku yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Itu baru lama. Nenek kita sampai besar, sudah dewasa, baru jatuh cinta kepada seorang kakek. Kan? Akhirnya seorang kakek itu menitipkan setetes air di dalam rahim seorang nenek ini. Keluarlah ibu kita. Belum ketemu bapak kita, betul? Subhanallah. Lah kita di mana? Supaya kita mengerti la haula wala, disuruh berpikir kita. Aku yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Disuruh mikir. Oh iya ya. Ada ngeliat foto-foto, lihat foto, nenek kita ini dulu. Kalau nenek kita ini dari ibu ini masih umur 5 tahun masih main air di sungai, saya di mana ya? Saya di mana ya? Kan gitu mikirlah. Subhanallah. Subhanallah. Supaya kita sadar, la'allakum tattaqun, supaya kita mikir, ya Allah, luar biasa cintaku kepada Engkau. Engkau yang menciptakan aku dari yang tidak ada. Jadi kalau kita melihat tubuh kita di depan kaca, subhanallah, aku ini asalnya tidak ada. Dari setetes air masuklah dalam rahim ibuku. Setelah sekian bulan keluarlah saya. Dari yang tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah memberikan ilmu kepada saya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus sampai seperti ini. La haula wala quwwata. Maka ada rasa cinta, ada rasa cinta. Kalau kita lihat kita melihat tubuh kita dikembalikan kepada Allah. Tauhid berasal dari yang satu. Tapi kalau kita melihat tubuh kita, wah, hanya begitu saja, tidak akan ada rasa cinta. Kalau kita ngeliat makanan begitu saja, lihat redaksinya, rozaktana, yang engkau berikan kepada kami. Subhanallah. Terus kalau ini intensif, bapak-bapak ibu, dengan deep thinking intensif terus, nanti mudah. Allahu Akbar, itu bisa ada getaran. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Dari yang tidak ada aku, ya Allah, menjadi ada. Engkau memberikan nikmat begitu banyak. Dari makanan, minuman, aku bisa melihat, aku bisa mendengar, aku bisa, Masya Allah. Maka itu bentuk manusia yang bersyukur, dia taat kepada Allah. Syukur dari mana? Kalau dia cara berpikirnya terbuka. Cara berpikirnya terbuka dikembalikan kepada yang satu. Kalau ini intensif, ketika kita ada cinta, bagaimana mengekspresikan rasa cinta itu? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang rasa cinta bebas ekspresinya. Tidak, sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sholat subuh 2 rakaat, nggak mau, saya maunya 4 rakaat. Nggak bisa lah. Oh, saya cinta kepada Allah, buka puasanya nanti sajalah. Orang-orang jam 8 di sini ya, jam 8 lewat 10. Saya nanti jam 10. Nggak boleh, nggak boleh. Ikuti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita selalu intensif dekat dengan Allah melalui makanan, minuman, tubuh kita bernafas, kelopak mata kita bergerak, semua, sampai pun kita bangun tidur, alhamdulillah, sampai pun mohon maaf habis pup dan pipis,
Ya Allah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adzab wa afani. Aku bersyukur ya Allah, Engkau ya Allah. Dialah Allah yang memberikan kesehatan, yang menghilangkan segala kotoran dari tubuhku, dan dialah Allah yang memberikan kesehatan. Subhanallah. Tapi kenapa kita tidak habis pup dan pipis lega, nggak ada alhamdulillahnya. Ini dia. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah dengan baik melalui tubuh kita. Kenapa tidak mengenal? Karena tidak berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma' fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya kemarin saya sudah bacakan pada rakaat terakhir waktu salat tarawih. Sebelumnya kalau tidak salah ya. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam, kemudian kapal laut berlayar yang ditiupkan angin, kemudian kami turunkan air dari langit yaitu hujan, kemudian yang tadinya tanah itu mati kemudian kami tumbuhan yang mana kita makan dari tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian kalian melihat udara yang bergerak, tasrif riyah, jadi oksigen yang kita hirup dia mudah bergerak, karena oksigen ini sangat mudah bergerak, karena di dalam diri kita ini, dalam paru-paru ini ada rongga-rongga ya, yang masuk tasrif itu bergerak, riyah gerak, ataupun yang kalau yang klasik, bahasa klasiknya pusaran angin. Padahal juga oksigen, angin itu, oksigen yang kita hirup itu mudah bergerak. Ini maksudnya mudah bergerak gini. Seandainya di sini ada air, di sini ada madu, ya. Terus ini ada suntikan, alat suntik, dimasukkan ke air, mudah enggak? Mudah. Coba dimasukkan ke madu. Dia susah masuk ke rongga yang kecil itu kan? Halo? Nah sekarang belum sampai setengah detik lebih dari 300 juta sel paru-paru kita yang diisi oleh oksigen. Belum sampai 0,5 detik. Tahu dari mana? Hasil riset para saintis. Orang-orang barat mendapatkan itu semua. Jadi kita harus belajar juga dari orang-orang barat ya. Belajar juga di sini para saintis banyak sekali belajar. Tapi mereka belum sampai tauhidnya. Ya. Belum sampai la ilaha il, baru sampai asyhadu to. Aku bersaksi menyaksikan tanda kebesaran Allah. Nah, berarti apa? Tasrif riyah itu udara gampang bergerak, masuk. Dan seandainya ini adalah seperti jarum jam, karena kan ada jarum apa tadi, jarum suntik ya. Ini kan rongganya banyak. Seandainya susah bergerak, kayak tadi madu, susah sekali ya, susah nafas. Lihat redaksi Al-Quran, la ayatil liqaumi ya'qilun. Itu adalah tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir mendalam. Karena kebiasaan kita, bahasa kita adalah kakek nenek kita orang Islam, kakek nenek orang Islam, bapak orang Islam, lingkungan orang Islam, saya jadi Islam. Tidak aneh, akhlaknya tidak Islami. Karakter kita tidak menunjukkan rahmatan lil. Karena rasa cinta kepada Allahnya sedikit biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak berpikir mendalam, ini dikembalikan kepada Allah. Maka menjalankan perintah Allah pun segen-segen malas. Ya sudah ya, kayak gitu aja lah ya. Walaupun di sekolah, taruhlah sekolah-sekolah Islam, saya tidak mau menyebut sekolah-sekolah Islam yang ada di Jakarta banyak sekali. Dari TK udah belajar, SD udah bisa sholat, bacanya sudah hafal, SMP udah bisa, apalagi SMA. Tapi SD sholat, SMP sholat semakin kecil, SMA semakin berat lagi. Padahal dari TK sampai SMA Islam. Mereka bisa mengajarkan sholat tapi tidak merasakan kenikmatan sholat, akhirnya susah.
masih disuruh. deserve to be playing in the World Cup. Maka itu saya mengajarkan di Jakarta itu bagaimana cara mendidik anak sholat tanpa disuruh. Dia akan sholat sendiri tanpa disuruh. Itu ada ilmunya. Ya. Standarisasinya adalah 10 tahun. Kalau anak bapak-bapak ibu masih punya anak 10 tahun masih disuruh sholatnya, berarti Anda gagal dalam mendidik anak. Ya. Nah, tidak mungkin saya menerangkan di sini lebih lanjut. Ya. Waktu kita habis, ya, nanti insya Allah saya akan menerangkan lagi cinta kepada Allah dalam bentuk yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With something else, they would say, you know what, screw it. We're not playing. We're going to lose this game. Famous Redskins